sobat belajar semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu semangat dan ceria ya. Dan dapat menginspirasi hari-hari kamu setiap harinya pastinya. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, hari ini ketemu lagi dengan aku Rindi. Dan kita akan bahas yang seru lagi, yaitu mengenai ini dia, silsilah anak Krakatau. Wah, anak Krakatau kira-kira siapa ya ayah ibunya? Siapa ya? Yuk kita cek bareng-bareng, ini dia. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, tahu nggak sih tentang anak Krakatau? Kalian pernah kenalan nggak dengan si anak Krakatau ini? Atau jangan-jangan dia teman sekelas kalian? Oh, enggak ya. Karena yang kita maksud di sini tentang si anak Krakatau ini adalah merupakan sebuah gunung. Yang mana gunung ini dihasilkan dari hasil letusan Gunung Krakatau. Nah, seperti apa sih sejarahnya? Ini dia. Kita lihat melalui visualisasi berikut, yaitu sebelum tahun 1883. Mana letusan ini terjadi di tahun 1927 nih sobat belajar, yang menghasilkan dampak yang luar biasa untuk bumi. Bukan hanya gempa tetapi juga tsunami dan juga perubahan iklim. Wow, kok bisa ya? Karena letusan dari Gunung Krakatau purba ini merupakan letusan salah satu yang paling besar di dunia. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, berikut kita simak dulu bahwa dulunya sebelum tahun 1883 ini terjadi ada yang namanya 3 gunung yang mana dikelilingi oleh 2 kepulauan lainnya. Ada Gunung Rakata, Danan, dan juga Purbawetan. Yang mana di sini ini adalah skatungnya. Nah, kemudian di tahun 1883 meletuslah si Gunung Krakatau ini sehingga menyebabkan Danan dan Purbawetan ini mengalami atau pupus dia, dan si Rakata ini pun tersisa puing-puingnya hingga setengah, dan akhirnya terciptalah kaldera yang sangat luas ini nih sobat belajar semua yang ada di rumah. Dan kemudian setelah tahun 1927 si anak Krakatau ini mulai muncul nih sobat belajar semua yang ada di rumah. Dia merupakan sisa-sisa dari adanya vulkanisme di dalam bumi yang terus tumbuh. Nah, kenapa ya kok bisa tumbuh? Karena magma yang di dalam bumi ini masih aktif sobat belajar dan terus mendorong permukaannya hingga membentuk dan terbentuklah si anak Krakatau ini. Lalu si Krakatau yang letaknya ini ada di Indonesia, terutama ada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera ini sekarang menghasilkan susunan yang pada gambar berikut nih sobat belajar. Ini ada beberapa pulau yang kemudian Purbawetan dan Danan yang tadi mereka menjadi satu ini telah hilang karena adanya letusan tadi di tanggal 26 Agustus tahun 1883 menjadi berikut. Nah, sekarang gambarnya seperti ini nih. Jadi, kalau sahabat belajar mau tengok si anak Krakatau ini seperti apa, ini dia. Sekarang dia dikelilingi oleh 3 pulau lainnya. Ada Pulau Rakata, Sertung, dan juga Pulau Panjang tentunya. Dan si anak Krakatau ini juga masih terus aktif loh sampai sekarang. Namun juga tetap bisa kita pijaki tempatnya. Tapi tetap berhati-hati ya. Karena kegiatan alam nih bisa terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa kita ketahui situasinya seperti apa. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, seperti apa ya kira-kira kelanjutan dari aktivitas yang ada di Gunung Anak Krakatau ini? Yuk kita simak-simak bareng-bareng. Dan karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Gak apa-apa kan? Halo sobat belajar semua yang ada di rumah. Dan ternyata hari ini kita akan belajar mengenai tektonik, vulkanisme, dan juga seisme. Kira-kira ini masuk kelompok apa dan seperti apa ya kegiatannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Ini dia. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ternyata kalau kita klasifikasikan nih, si antara tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme ini
mereka termasuk ke dalam yang namanya tenaga endogen. Nah, ada yang tahu nggak apa sih tenaga endogen itu? Betul sekali Sobat Belajar, bahwa tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang prosesnya ini membentuk permukaan bumi. Jadi permukaan bumi yang kita pijak ini nggak terbentuk secara cuma-cuma gitu aja Sobat Belajar. Tetapi ada tenaga-tenaga pembentuknya, baik itu dari dalam yang kita sebut dengan tenaga endogen maupun tenaga dari luar yang kita kenal dengan istilah tenaga eksogen. Nah, kemudian di tenaga endogen ini ada 3 bagiannya yang tadi kita sebut. Ada tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Yuk kita cek bersama-sama, ini dia. Pertama kita akan bahas mengenai si tektonisme. Nah, kira-kira nih dari Sobat Belajar semua yang ada di rumah, tahu nggak sih apa itu tektonisme? Betul sekali bahwa tektonisme ini merupakan sebuah pergerakan, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal permukaan bumi yang diakibatkan oleh adanya gerakan dari dalam bumi. Nah, si tektonisme ini Sobat Belajar, dia juga masih punya kelompoknya nih. Yang pertama, ada istilah epirogenesa dan yang kedua ada istilah orogenesa. Sekarang kita bahas dulu mengenai si epirogenesa ini ya. Kita baca dulu pengertiannya. Bahwa si epirogenesa ini merupakan sebuah perubahan di permukaan bumi yang meliputi wilayah yang luas dan juga waktu yang lama. Nah, kemudian juga dia ini dibagi menjadi 2, ada epirogenesa positif dan juga ada epirogenesa negatif. Epirogenesa positif ini dia merupakan salah satu gejalanya nih Sobat Belajar, menurunnya daratan sehingga seolah-olah nih air lautnya yang naik, padahal sebenarnya adalah daratannya yang turun. Tapi kalau epirogenesa negatif ini ciri-cirinya atau gejalanya ini adalah naiknya daratan. Nah, jadi seolah-olah nih seperti air laut yang turun, padahal air lautnya nggak turun, tetapi adalah daratannya yang naik. Wah, seperti apa ya gambarannya? Ini dia Sobat Belajar. Aku kasih visualisasi mengenai gambaran keadaan epirogenesa baik itu negatif maupun positif. Nah, yang pertama adalah epirogenesa positif. Nah, ini gambaran dari epirogenesa positif yang mana di sini adalah lapisan bumi yang turun tetapi seolah-olah seperti permukaan air lautnya yang naik. Nah, di sini gambarannya. Ini adalah sebuah batas daratan dan juga lautannya nih Sobat Belajar. Namun, karena daratannya atau pulau-nya ini mengalami penurunan muka bumi sehingga seolah-olah airnya ini seperti naik. Nah, ini biasanya terjadi pada gambaran misalkan ada hilangnya sebuah pulau tanpa diketahui. Ternyata kenapa? Karena ini terjadi karena penurunan daratan. Nah, tenggelamnya sebuah pulau prosesnya ini juga merupakan salah satu contoh dari epirogenesa positif. Kemudian yang selanjutnya ini adalah epirogenesa negatif. Nah, di epirogenesa negatif ini lapisan bumi ini seolah-olah naik. Nah, oleh karena itu permukaan lautnya ini seolah-olah turun. Padahal sebenarnya yang naik dan turun ini bukan airnya, tetapi adalah permukaan buminya atau lapisan buminya. Berikut aku berikan contohnya, yaitu apabila sebelum terjadinya kegiatan epirogenesa negatif ini, ada permukaan air nih sejajar nih, bahkan lebih tinggi daripada batas ambang yang udah kita buat di sini. Tapi karena permukaan atau daratannya ini mengalami kenaikan akibat adanya aktivitas di dalam bumi, ini mengakibatkan air lautnya nih seolah-olah turun. Nah, padahal yang naik ini adalah permukaan buminya, bukan lautnya yang turun. Gitu ya Sobat Belajar. Nah, itu dia tadi tentang si epirogenesa. Sekarang kita akan bahas mengenai orogenesa. Nah, kalau si orogenesa ini merupakan salah satu si cabang atau salah satu bagian dari tenaga endogen di sesi tektonisme, tetapi dia ini meliputi wilayah yang relatif sempit dan juga waktu yang relatif cepat.
Nah, ini biasanya seperti terjadinya adanya pegunungan dan juga lipatan-lipatan yang proses gerakannya ini bisa vertikal maupun horizontal. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih. Aku kasih beberapa contoh dari gerak patahan. Nah, gerak patahan ini juga salah satu bagian dari orogenesa. Ada patahan sesar naik dan turun. Ini karena patahannya ini gerakannya itu berupa naik dan juga turun, dia biasanya vertikal. Kemudian juga ada sesar mendatar. Sesar mendatar ini gerakannya horizontal nih sobat belajar. Jadi ada yang ke kanan maupun ke kiri ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga ini ada graben atau merendah. Nah, kalau si graben ini dia akan turun permukaannya sehingga tidak sama dengan bagian yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah horse atau meninggi. Nah, kalau si horse ini dia kebalikannya dari graben, yaitu dari dalam permukaan tanah atau permukaan bumi, dia mengalami penaikan karena adanya sokongan atau perubahan gerakan bagian bumi secara vertikal. Nah, gitu ya sobat belajar. Nah, kemudian apa nih bedanya si patahan ini dengan si lipatan? Nah, kalau si patahan tadi berupa patah, yaitu nih seperti ini gambarannya, bagian dari bumi ini patah. Nah, kalau si lipatan ini bagian dari permukaan buminya ini nggak patah, tetapi dia melipat karena adanya dorongan dari dua arah yang berbeda. Nah, kemudian si lipatan itu sendiri juga ada 6 nih. Yang pertama ada lipatan simetris atau tegak atau muda. Ini berarti lipatannya ini lurus, yaitu karena adanya tekanan dari bagian kanan maupun bagian kiri atau sebaliknya ini memiliki kekuatan yang sama. Nah, kemudian ada lipatan asimetris. Nah, kalau lipatan asimetris, dia biasanya memiliki kemiringan antara 45 hingga 90 derajat. Nah, ini menyebabkan dan disebabkan karena adanya tumbukan kedua bagian permukaan bumi atau bagian bumi ini yang kekuatannya berbeda sehingga bentuk lipatannya ini asimetris. Kemudian ada yang selanjutnya ini adalah lipatan menggantung. Nah, kalau lipatan menggantung ini biasanya karena ada dorongan dari salah satu bagian nih sobat belajar. Sehingga karena terus disokong dari sebelah sini nih, sehingga kita harus diakibatkan lipatan yang menggantung ini. Kemudian juga ada yang selanjutnya. Ini lipatannya nih ada beberapa lipatan nih sobat belajar. Sehingga kita sebut dengan istilah lipatan isoklinal. Dan selanjutnya ini adalah lipatan rebah. Kenapa lipatan rebah? Karena terlihat seperti orang yang sedang rebahan. Nah, buat kaum rebahan nih sobat belajar, kalau kalian suka rebahan, ingat-ingat aja ya si lipatan rebah ini. Kemudian ada lipatan kelopak atau chevron karena mirip seperti kelopak. Seperti itu ya sobat belajar. Jadi istilah-istilah yang tercipta ini pun karena biasanya bentuk gambaran yang tercipta akibatnya ini memiliki kemiripan dengan yang biasa kita lihat sehari-hari. Sehingga untuk memudahkan penamaannya, kita melihatnya nih, memberikan namanya ini sesuai dengan apa yang digambarkan. Nah, kemudian sobat belajar tadi kita udah bahas mengenai tektonisme. Sekarang kita akan belajar mengenai vulkanisme. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai vulkanisme ini disebut dengan vulkanologi nih sobat belajar. Tetapi kalau si orang yang mempelajari mengenai vulkanologi ini disebut dengan vulkanolog. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, vulkanisme siapa sih yang nggak tahu? Ini akibat dari Indonesia yang menjadi sumber dari Ring of Fire. Nah, ada yang pernah dengar nggak nih istilah dari Ring of Fire? Bahwa Indonesia dikelilingi oleh 2 sirkum pegunungan muda dunia dan juga 3 lempeng. Ini mengakibatkan tentunya Indonesia memiliki sangat banyak yang namanya gunung api. Ada yang tahu berapakah jumlahnya? Betul sekali sobat belajar bahwa jumlah gunung api yang ada di Indonesia ini sejumlah 128. Wow, banyak banget ya. Dan tentunya ini menyebabkan Indonesia sangat rentan akan
bencana gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya. Tapi sobat belajar, ternyata keadaan ini juga bikin kita membuat kita memiliki banyak keuntungan loh. Di antaranya apa? Di antaranya adalah salah satunya kita akan kaya dengan bahan-bahan mineral dan juga kita memiliki lahan yang subur. Sehingga segalanya ini dapat kita tanam dan dapat kita olah seproduktif mungkin. Selain itu, dataran-dataran gunung ini, dataran yang tinggi ini membentuk gunung, ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu tempat wisata. Sehingga kita juga bisa memanfaatkannya di segi ekonomi. Nah, keren banget ya sobat belajar. Lalu vulkanisme ini punya dampak apa lagi? Nah, kalau si vulkanisme atau gunung api ini kita iris nih, penampaknya seperti apa sih kira-kira? Nih, ini dia nih sobat belajar. Ini adalah contoh penampang dari gambaran gunung api. Ini adalah contoh irisannya. Nah, di sini ada batolit di bawah. Ini bersama dengan lapisan pijar magma. Kemudian juga ada xenolit. Ini adalah batuan kecil-kecil yang berada di antara batolit. Kemudian juga ada sil. Ini adalah batuan yang menyusup ke area permukaan tanah. Kemudian juga ada stalk. Ini adalah daerah yang menjulang sedikit ke atas. Ada juga yang dikenal dengan dike karena dia muncul menyusup ke bagian yang lebih atas lagi. Kemudian juga dikenal dengan istilah ini adalah pipa vulkanik. Kenapa disebut dengan istilah pipa vulkanik? Karena ini adalah merupakan salah satu jalur untuk keluarnya magma. Sehingga apabila magma ini keluar, dia akan melewati yang namanya si pipa vulkanik ini. Nah, kemudian di sini juga ada lava aktif yang keluar terus-menerus. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, kegiatan dari si magma ini juga ada dua hal loh. Ada yang dia berhasil menyusup ke dalam luar bumi yang disebut dengan ekstrusif. Dan juga ada yang nggak berhasil nih. Jadi dia menyusup di dalam bumi. Misalkan dia hanya sampai sini aja nih kegiatannya. Atau dia menyusup membentuk dike, membentuk sil, membentuk lakolit ini. Inilah yang disebut dengan intrusi. Sehingga dia tidak keluar dari permukaan bumi. Tapi kalau dia sampai memuntahkan laharnya ke permukaan bumi, inilah yang disebut dengan istilah ekstrusi. Gitu ya sahabat belajar. Mudah kan? Mudah banget dong tentunya. Dan dari si irisan gunung api ini kita juga bisa melihat ya bahwa gunung api dia punya berbagai macam lapisan. Jadi nggak semua gunung tuh hanya satu kemudian ke bawahnya itu isinya sama, itu enggak, tetapi ada lapisan-lapisannya. Seperti ini, ada batuannya, ada tanahnya, kemudian juga ada magma yang menyusup ke permukaan, kemudian juga ada dike, ada sil, ada lakolit, ada batolit, ada stalk, ada juga pipa vulkaniknya, dan macam sebagainya. Nah, kemudian dari adanya kegiatan vulkanisme ini tentunya menyebabkan adanya gerakan vulkanik, atau ini menyebabkan karena kekuatan magmanya berbeda-beda saat mereka mengalami ekstrusi. Ini gunung api ini punya beberapa tipe letusan. Ada tipe letusan yang lavanya encer, ini biasanya ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, juga tipe peret. Nah, tapi tipe peret ini terkadang lavanya ini ada cair encer maupun cair kental. Nah, di yang tipe lavanya cair kental ini biasanya juga ada tipe vulkano lemah. Nah, kemudian juga ada yang tipenya kental dengan tekanan gasnya yang rendah dan juga kedalaman magmanya yang sangat dalam. Ini seperti tipe-tipe Merapi yang ada di Yogyakarta. Kemudian seperti tipe Mount Vincent, juga Pele, dan juga Krakatau yang tadi kita pelajari ini, dia merupakan tipe-tipe yang memiliki tekanan gas yang sangat tinggi dan juga kedalaman magma yang dalam. Wow. Ini adalah beberapa tipe letusan gunung api. Dia dibedakan berdasarkan atas ketinggian dari tekanan gasnya, kemudian lavanya itu cair, kental, ataupun encer, kemudian juga dari kedalaman magmanya. Nah, kemudian
Dari kita tadi udah belajar tektonisme, kemudian vulkanisme, yang ketiga ini kita akan belajar mengenai seisme, gempa bumi. Siapa sih di Indonesia yang nggak pernah mengalami gempa bumi, baik itu disebabkan oleh tektonisme, vulkanisme, maupun oleh patahan yang lainnya. Dan gempa bumi ini biasanya juga menimbulkan beberapa yang namanya kerugian ya sobat belajar, nggak cuma secara material tetapi juga secara imaterial. Nah sobat belajar, beberapa istilah yang ada kaitannya nih dengan kegiatan seisme atau gempa bumi. Yang pertama adalah seismologi. Seismologi ini adalah ilmu yang belajar tentang gempa bumi. Dan orang yang belajar tentang ilmu seismologi ini disebut dengan seismolog. Nah, kemudian ada seismograf. Nah, kalau seismograf ini adalah alat yang untuk menuliskan ataupun untuk mengukur dari kekuatan gempa itu sendiri. Kemudian juga ada hipocentrum, yang mana si hipocentrum ini merupakan pusat titik gempa yang ada di permukaan bumi. Tapi, kalau yang ada di dalam bumi ini disebut dengan epicentrum. Gitu ya sobat belajar. Dan selanjutnya juga telah dijelaskan ya, tadi aku sempat singgung sedikit mengenai penyebab dari gempa, bahwa penyebab dari gempa ini juga macam-macam banget nih. Ada dari gempa bumi tektonik yang tentunya ini dikarenakan adanya perubahan dari permukaan ataupun bagian-bagian bumi, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Kemudian juga ada gempa bumi vulkanik yang tentunya ini diakibatkan oleh proses vulkanisme seperti gunung api meletus misalkan. Kemudian juga ada gempa bumi runtuhan. Nah, gempa bumi runtuhan ini diakibatkan oleh adanya runtuhan dari sebuah massa yang sangat besar dan luas sehingga menyebabkan getaran di wilayah sekitarnya. Nah, kemudian sobat belajar semua yang ada di rumah, sekarang kita masuk ke sesi Ayo Quiz. Nah, di sesi Ayo Quiz ini aku akan memberikan beberapa pertanyaan dan akan kita bahas bersama-sama tentunya. Ini dia sesi quiz yang pertama, akan aku bacakan soalnya, yaitu mengenai sebagian besar wilayah pesisir di Indonesia ini rawan terhadap bencana tsunami karena berada dekat dengan zona subduksi lempeng. Penataan ruang yang tepat berdasarkan kondisi tersebut adalah, apakah yang A, membangun kawasan hutan bakau, apakah yang B, melarang pembangunan di pinggir sungai, ataukah yang C, memindahkan pemukiman di wilayah pesisir, atau yang D, membangun banyak papan peringatan rawan tsunami, ataukah yang E, membangun saluran drainase yang baik di wilayah pesisir. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Kalau Indonesia nih seperti yang kita tahu memiliki laut yang sangat luas. Nah, otomatis pesisirnya juga sangat panjang ya. Nah, apalagi kita dikelilingi oleh gunung api. Ini karena kita berada di dekat dengan zona subduksi lempeng. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya? A, B, C, D, atau yang E? Aku beri waktu 5 detik untuk sobat belajar semua yang ada di rumah menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, luar biasa banget nih sobat belajar semua yang ada di rumah. Yuk kita cek bersama, jawabannya yaitu adalah yang tepat, membangun kawasan hutan bakau. Loh, kok bisa sih? Kenapa? Kan nggak ada kaitannya nih. Ada dong tentunya, bahwasannya si kawasan hutan bakau ini apabila terjadi tsunami, dia dapat menghalau yang namanya dari gelombang tersebut. Sehingga gelombang yang sampai ke wilayah daratan ini tidak terlalu kencang atau bahkan tidak terasa apabila kawasan hutan bakaunya ini masih terjaga asri dan meliputi wilayah yang luas. Selain itu, wilayah hutan bakau ini juga sangat bermanfaat loh sobat belajar. Dia dapat melindungi kita dari abrasi pantai dan juga sebagai salah satu tempat berpijahnya biota laut. Jadi harus kita jaga ya hutan kita. Oke, baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Yaitu ini dia, akan saya bacakan kembali soal selanjutnya mengenai beberapa bentang alam. Ini ada gunung api, ada delta, gumuk pasir, kanyon, palung, dan juga pegunungan. Nah, bentang alam yang terbentuk akibat tenaga endogen. Nah, kira-kira yang mana ya yang terbentuk karena adanya tenaga dari dalam bumi?
Apakah yang A, 1, 2, dan 3? Apakah yang B, 1, 5, dan 6? Atau yang C, 2, 3, dan 4? Atau bahkan yang D, 2, 4, dan 5? Atau bahkan yang E, 3, 5, dan 6? Nah, untuk menjawab ini aku kasih waktu 5 detik lagi untuk sobat belajar semua yang ada di rumah menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita simak jawabannya bersama-sama. Seperti yang aku jelaskan tadi di awal nih sobat belajar, mengenai tenaga endogen, yaitu adalah tenaga yang tercipta dari dalam bumi. Dan tenaga endogen ini tentunya akan mempengaruhi permukaan bumi. Namun seperti apa ya? Tentunya seperti yang pertama, ini ada gunung api. Tapi kalau delta enggak ya, dia karena proses akibat sedimentasi. Dan kemudian kalau gumuk pasir, nah apa kalian tahu gumuk pasir? Gumuk pasir ini adalah wilayah daratan yang sangat luas yang terdiri dari pasir-pasir. Nah, kalau di Indonesia, si gumuk pasir ini ada di Parangtritis, Yogyakarta. Ini juga sangat terkenal ya sobat belajar. Ini juga akibat adanya proses sedimentasi yang dipengaruhi oleh angin. Kemudian juga ada kanyon, ada palung, dan juga ada pegunungan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah gunung api, palung, dan juga pegunungan. Tetapi kalau kanyon ini juga diakibatkan oleh proses sedimentasi. Lanjut ya sobat belajar, kita ke soal yang nomor 3. Ini adalah tektonisme, merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Salah satu dampak positif akibat aktivitas tektonisme adalah A. Menyebabkan erosi di lereng, B. Meningkatkan kesuburan, C. Memunculkan sumber air panas, D. Membentuk bahan tambang energi, dan E. Meningkatkan aktivitas vulkanisme. Nah, kira-kira yang mana ya? Apakah A, B, C, D, atau yang E? Nah, aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, luar biasa. Dan jawabannya adalah membentuk bahan tambang energi. Karena adanya peristiwa tektonisme ini akan menyebabkan endapan-endapan yang ada di dalamnya. Ini tentunya akan membantu untuk pembentukan tambang sebagai salah satu bahan energi. Nah, sobat belajar, ternyata pertemuan kita di hari ini sampai sini saja. Dan tetap semangat untuk belajar, karena kalau bukan kita yang untuk bikin perubahan untuk Indonesia, siapa lagi? Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!